Banyak cita-cita yang ingin artinya diwujudkan oleh presiden terpilih begitu ya, Presiden Prabowo nih. Artinya ada swasembada pangan, ada target pertumbuhan ekonomi yang berada di 8%. Menurut kacamata Anda, target pertumbuhan ekonomi berada di 8% ini sebetulnya target yang cukup muluk-muluk atau realistis atau gimana? Bisa terjadi sih, Pak? Ya, ini yang sering didiskusikan ya. Dan sering menjadi ya, kalau tadi disebutkan oleh Pak Prabowo sering cemooh ya. Padahal menurut saya seharusnya kita semua seharusnya bersama Pak Prabowo memiliki cita-cita yang sama ya. Saya melihatnya pertumbuhan 8% itu apalagi sekarang ini adalah sebuah keharusan, bukan lagi seharusnya menjadi sebuah cita-cita, keinginan ya, tetapi seharusnya sesuatu yang harus kita wujudkan karena kondisi kita memang membutuhkan itu ya. Pertumbuhan angkatan kerja kita yang begitu besar itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup. Bonus demografi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung kita mewujudkan Indonesia maju. Tetapi tanpa pertumbuhan ekonomi yang cukup, nah kalau hanya pertumbuhan ekonomi kita setiap tahun hanya sekitar 5%, bonus demografi itu bisa berpotensi menjadi bencana demografi. Ya, ke depan kita akan menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan sosial yang diawali dari tingginya pengangguran ketika kita tidak mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya. Nah, apalagi ya kita tahu Prabowo kan mencanangkan menjadikan Indonesia menjadi Indonesia maju pada tahun 2045. Ya. Dan itu tidak mungkin diwujudkan ketika kita tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita dalam periode yang cukup panjang dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, itu alasan menurut saya kenapa seharusnya kita bersama-sama Pak Prabowo itu memang mencanangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, pertanyaannya kan apakah ini realistis? Nah, ini juga adalah sesuatu yang menurut saya kita agak kontradiktif. Ya, kita kan selalu mengatakan Indonesia ini kaya, Indonesia ini penuh potensi. Ya, tetapi ketika kita menyebutkan kita untuk tumbuh 8%, kita tidak percaya bahwasanya kita mampu. Itu kan mirip dengan mengatakan ya kita punya sesuatu ya, taruhlah misalnya kita punya mobil Ferrari di rumah, tapi kita tidak yakin mobil Ferrari kita di rumah itu bisa mampu melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Hanya dikarenakan mobil Ferrari itu tidak pernah kita gunakan untuk ngebut 100 km per jam. Hanya dikarenakan mobil Ferrari itu selama ini hanya kita gunakan kecepatannya 50 km per jam. Itu sama ya. Nah, yang paling penting sebenarnya ya, realistis atau tidak realistis bukan diukur dari targetnya. Realistis atau tidak realistis itu diukur dari apa upaya untuk mewujudkannya. Ya, kalau kita Pak Prabowo tidak melakukan sesuatu, ya melakukannya sama saja dengan periode sebelumnya, tidak ada terobosan, tidak ada kebijakan-kebijakan yang merupakan breakthrough dari apa yang selama ini sudah kita lakukan, ya kita mungkin pesimis bisa tercapai. Tetapi kalau seandainya Pak Prabowo itu mengambil kebijakan-kebijakan yang benar-benar terobosan, breakthrough, mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi, saya kira pertumbuhan 8% sangat mungkin. Bahkan kita sangat mungkin untuk tumbuh di atas 10%. Ya, karena apa? Karena banyak negara bisa melakukan itu. Baik. Artinya sebaiknya kita optimis begitu ya. Nggak boleh seharusnya pesimis, dong. Masa presiden baru nggak optimis. Semangat baru ya, presiden semangat baru. Ya persoalan nanti berjalan setelah berjalan ya nggak tercapai. Nanti yang sekarang yang penting semangat kita semangat baru, semangat yang optimis.